Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada topik berikutnya, yaitu di sesi ke-8, yaitu tentang work improvement. Uh, Improvement artinya perbaikan atau peningkatan, artinya bagaimana sebuah upaya mengerjakan pekerjaan dengan cara yang benar dan berhasil mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Artinya melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar dan cepat atau efisien. Nah, ada beberapa hal yang dalam implementasinya, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah akuntabilitas. Artinya bahwa setiap karyawan harus menyadari bahwa ia punya tanggung jawab atas tindakannya dan atas keputusannya. Artinya ada konsekuensi yang harus dia lakukan atas apa yang dia lakukan. Artinya kita harus bedakan antara akuntabilitas dengan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Itu berapa yang harus dilakukan. Artinya bahwa kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi, jadi dia bertanggung jawab terhadap kelompok, individu atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Itu disebut dengan akuntabilitas. Nah, adapun hasil akhir dari akuntabilitas adalah kinerja, bahwa dia bisa bertanggung jawab kinerja apa yang dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah tindak lanjut. Artinya alasan yang bisa menetapkan target, merasakan pekerjaan selesai, seharusnya setiap target perlu ditindaklanjuti. Artinya gini, bahwa setiap target yang dicapai harus ada evaluasi, dan dari evaluasi itu harus ada tindak lanjutnya. Ya, artinya bisa melihat apakah ada kemajuan dan langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki atau untuk menyelamatkan situasi. Artinya memastikan ada upaya pasti sepanjang pekerjaan itu ada. Jadi itu harus dilakukan tindak lanjut. Kemudian yang ketiga adalah mengelola tenaga kerja, tapi menghindari yang disebut dengan micromanagement. Artinya jangan membuat karyawan sebagai objek penderita saja, sebagai pelengkap saja. Artinya karyawan diberikan kebebasan, diberikan ruang untuk mengimprovisasi, untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk melaksanakan sesuatu yang baru, iya kan, yang dengan harapan menjadi tantangan buat mereka. Artinya karyawan itu perlu untuk berpikir sendiri, menganalisis konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan mereka. Jadi ada ruang improvisasi bukan mereka, ada ruang improvement yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka tidak hanya diharapkan patuh terhadap aturan seperti robot. Yang ketiga adalah bagaimana mendorong atau memotivasi, menghargai dan mengakui. Jadi seorang atasan tuh harus memastikan bisa memiliki salah satu tugasnya adalah mendorong stafnya atau memberikan dorongan atau bagaimana membangun semangat kerja dari bawahannya untuk terus melakukan dan untuk terus maju atau melakukan yang lebih baik. Dan pada proses itu dipastikan bahwa karyawan merasa bahagia dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Nah, membuat karyawan bahagia itu tentu dengan menghargai kerja kerasnya karyawan, membuat karyawan merasa bahwa upaya merasa mereka dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun yang mereka perbaiki, maka itu harus ada penghargaan dari atasannya atau dari yang mewakili perusahaan. Ya, kelima adalah menjangkau karyawan dengan mencari mereka. Artinya ya kadang-kadang setiap karyawan suka merasa dia memiliki telinga manajemen yang akan mengenalinya dan mendengarkan apa yang dia katakan. Ya artinya karyawan peduli, atasan peduli atau manajemen yang peduli terhadap orang per orang, ya kan, terhadap pribadi-pribadi seorang, sehingga sosok yang membantu supaya karyawan senang bekerja untuknya. Artinya seorang atasan tuh sebetulnya pendamping
atau sosok pendamping yang siap membantu karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keenam, permintaan target yang realistis. Artinya ketika manajemen membuat target, biasanya ada rumusan sederhana, yaitu SMART, itu spesifik, measurable, terus achievable, realistis, dan timeable. Artinya semua target yang diberikan yang terukur, kemudian spesifik, terukur, kemudian ada tantangan untuk mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu, kemudian ada batas waktu yang ditentukan, ya kan. Nah, tentu saja harus realistik, artinya harus masuk akal. Ya, juga ada tantangan. Jadi jangan sampai ketika kita membuat target ya terlalu rendah, artinya tidak masuk akal. Itu ada dua, ada karena terlalu tinggi, ada juga mungkin targetnya yang terlalu rendah, sehingga efeknya kalau terlalu rendah tidak membuat mereka punya tantangan, tidak punya semangat untuk mengejar itu, karena cuman segini aja gitu. Artinya kita harus buat dia realistis, masuk akal, dan ada tantangan, ada semangat untuk mencapai target. Yang ketujuh adalah teamwork atau kerjasama. Ya, kita harus bedakan mana kerjasama dan mana bekerja bersama. Artinya adalah bagaimana memberdayakan seluruh sumber daya, terutama sumber daya manusia yang ada, untuk berkolaborasi. Ya kan, untuk berkolaborasi. Tentu saja membangun kolaborasi ini ada hal yang dibutuhkan, yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan berpartisipasi atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dari setiap karyawan. Maka itu harus dibangun supaya aman, supaya mungkin saja artinya banyak ide, pikiran, ya, banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan bekerja sama. Jadi tidak ada orang yang bisa hebat sendirian. Ya, artinya tidak berlaku Superman, tapi adalah super team yang mestinya dibangun di dalam satu pekerjaan, satu area kerja. Maka teamwork ini atau kerjasama ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam memperbaiki efisiensi kerja. Yang kedelapan, memastikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan mereka. Artinya karyawan yang kinerjanya terbaik pastilah karyawan yang bahagia, dan atasan menemukan cara untuk membuat karyawannya bahagia. Jadi membangun semangat, membangun kebahagiaan dalam satu lingkungan kerja itu menjadi sebuah keharusan. Ya, ini biasanya memang dibangun ada dua hal. Pertama adalah corporate culture, budaya perusahaan. Yang kedua adalah value, corporate value. Ada nilai yang memang harus dibangun oleh perusahaan, dan itu harus diinternalisasi kepada seluruh karyawan, harus masuk kepada hati sanubari dari setiap karyawan. Jadi manajemen harus menemukan cara-cara untuk membuat pekerjaan tampak menantang dan menarik daripada biasa yang membosankan. Karena ketika kebahagiaan yang dirasakan oleh karyawan, maka akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin berada pada pekerjaan itu. Artinya ketika orang itu bahagia, maka dia akan mudah menemukan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kesembilan itu memecahkan suasana yang membosankan, ya kan. Jadi perusahaan juga harus peka, atau manajemen harus peka, apakah ada karyawan-karyawan yang sudah bosan berada di suatu tempat itu karena mungkin tantangannya kurang, atau semua area dia sudah kuasai. Biasanya kalau karyawan sudah terlama di suatu tempat itu, dia merasa bosan, jadi dia ngerasa terkesan monoton gitu. Ya, tentu saja ini bisa dilakukan dengan tadi membuat ruang improvisasi buat mereka, atau dengan rotasi,
atau memberikan penugasan-penugasan baru yang menantang mereka. Ya kan, ada project-project, mungkin perlu juga dalam satu perusahaan ada project metrik gitu yang bisa menjadi wadah buat teman-teman yang mungkin merasa sudah bosan dengan pekerjaannya. Artinya pada setiap karyawan tuh dibutuhkan pembaharuan, butuhkan mungkin bisa dirotasi ke tempat yang baru atau bisa dengan menambah pembelajaran sehingga bisa membantu dalam mendapatkan pandangan-pandangan menyeluruh dari bisnis. Kemudian yang ke-10 adalah pelatihan sebagai sebuah opsi untuk peningkatan. Jadi karyawan senang ketika mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan kesempatan belajar tambahan yang tentu saja atas tugas dari perusahaan. Nah, ini membantu mereka untuk belajar sehingga dari apa yang mereka dapatkan itu tentu saja mereka merasa bahwa ketika mereka sudah belajar, berharap bahwa karena ada uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga mereka merasa ya malu kalau tidak mampu mengimplementasikan dari hasil belajar mereka, sehingga mudah-mudahan ini akan meningkatkan prestasi dan efisiensi kerja mereka sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan mereka, di samping mereka mendapatkan ilmu-ilmu baru yang itu merupakan aset bagi mereka. Nah, kemudian perlu juga meluangkan sedikit waktu untuk rapat, ya kan? Ya, rapat ini diperlukan sebetulnya dalam satu organisasi. Ya hanya mungkin harus dibuat strategi bagaimana membuat rapat yang efisien, karena jangan juga menghabiskan waktu untuk rapat. Nah, artinya rapat itu adalah sama saja membuat planning, kemudian sesudah rapat adalah implementasi. Artinya kita harus mulai belajar bagaimana membuat planning yang bagus, juga membuat eksekusi yang bagus. Kadang pada keseharian kita habis waktu untuk rapat atau menghabiskan waktu membuat planning yang begitu luar biasa bagusnya, tapi eksekusinya tidak terlalu bagus ya. Eksekusinya kadang-kadang ya planningnya 100%, eksekusinya 30%. Bahkan ada istilah begini, planning yang sederhana itu jauh lebih bagus bila dilakukan eksekusi yang lebih terimplementasi. Artinya gini, bahwa eksekusi yang bagus itu akan mengalahkan dengan planning yang biasa-biasa saja gitu, asal eksekusinya yang luar biasa. Maka dari itu luangkan waktu rapat lebih untuk tindakan. Artinya harus ada keseimbangan antara rapat, artinya planning dengan yang ke-12, bahwa faktor alat dan peralatan juga punya peranan penting untuk meningkatkan produktivitas. Ya bukankah faktor mesin dan manusia itu juga bukan hanya bisa meningkatkan produktivitas, tapi juga bisa meningkatkan kualitas. Artinya tempat kerja dengan peralatan yang terbaik, perangkat peralatan bebas dari kesalahan bisa menyelesaikan masalah seminimum mungkin. Ya kan gitu. Jangan sampai kita habis waktu hanya sekedar untuk memperbaikan peralatan elektronik yang masalah terhadap konektivitas. Jadi sehingga waktu kita habis untuk hal-hal yang sederhana karena kan gangguan-gangguan dari peralatan itu harus kita hindari. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas atau meningkatkan efisiensi, sehingga produktivitas dalam kegiatan baik di kegiatan produksi atau jasa bisa lebih baik. Barangkali itu saja, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.